Saya sering mengkritik begini. Hari ini kita umat Islam itu seringkali menseriusi sesuatu yang tidak diseriusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah serius di tempat yang lain, ajunan serius di tempat yang lain. Contoh, saya tanya Ki, maaf nih Pak, jangan tersinggung. Umroh itu, sekarang agennya sampai di desa enggak? Agen travel. Benar sampai desa? Ada, sampai desa ada. Agen umroh itu. Umroh itu wajib apa sunnah? Sunnah. Agennya sampai travel, dan bahkan hampir tiap hari itu di bandara itu ada orang yang umroh. Ajunan tahu berapa ayatnya umroh? 3. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal. Ayat umrah itu cuma 3, tapi dilaksanakan serius sekali sampai kecamatan. Ayat puasa sampai oning, seberapa ayat puasa? Puasa Ramadan, setong. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudah. Nanti sampai uhilalakum latas syiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang penting yang terakhir itu. Ajunan puasa serius apa punten? Serius. Ayatnya berapa? 1. Ajunan oning, berapa ayat munakaha, ayat nikah? Ayat nikah kadang tahu Pak Ustaz Pak Yai, itu ratusan jumlahnya. Ratusan, tapi tidak ada yang ngurus. Tidak ada yang ngurus. Yang ngurus hanya penghulu. Penghulu itu setelah mengawinkan angkah tukar pulang sendiri kawin di rumahnya. Tidak ngurusi orang kawin lagi. Padahal ayatnya itu ratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari salah seorang kiai, salah seorang ustadz, salah seorang doktor. Beliau Dr. Imam Nakhai. Mohon maaf, saya dalam rangka mengkritisi pendapat beliau, bukan mengkritisi lembaga atau institusi di mana beliau berada. Sekali lagi, yang saya kritisi adalah pribadi atau ungkapan beliau yang membingungkan umat. Di mana saya menemukan di TikTok, judulnya itu adalah kita ini menseriusi sesuatu yang tidak diseriusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Umroh. Umroh menurut beliau ini disebutkan di dalam Al-Quran hanya 3 kali. Dan ini sampai ada saat ini yang kita ketahui travel umroh sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung. Padahal Allah tidak menseriusinya, hanya menyebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Selama saya ngaji, sepanjang pengetahuan saya, atau sependek pengetahuan saya tidak pernah menemukan kaidah Allah itu serius atau tidak diukur dengan banyaknya menyebut ayat di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga disampaikan oleh Imam An-Nakhai itu, Dr. Imam An-Nakhai itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wajibnya puasa Ramadan terhadap orang Islam ini hanya disebut 1 kali di dalam Al-Quran, di surat itu. Nah, 1 kali. Tapi apakah kita tidak serius nanti? Berarti Allah tidak serius menyuruh kita untuk berpuasa, sebagaimana tentang umroh ini. Bahkan beliau itu mengatakan bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Oke lah, sebenarnya menurut saya kalau ini disampaikan untuk membangkitkan gairah mahasiswa untuk mencari kebenaran dari berita yang beliau sampaikan ini, menggugah semangat mereka, saya setuju. Tetapi kalau disampaikan di halayak umum kemudian dipublis seperti ini menurut saya akan menimbulkan kebingungan umat. Kita tahu di kutub Syafi'iyah, kitab-kitab Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Um mengatakan Al-Adhar
yang jelas, yang lebih jelas kata Imam Syafi'i di dalam kitab bahwa umroh ini adalah sunnah, adalah wajib. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah qarana, karena Allah itu menggandeng, gimana ibaratnya itu lupa saya, nanti saya kasih di belakang. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandeng lafaz haji dan umroh dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau haji wajib, maka umroh juga wajib. Ini gandengannya. Kalau bergandengan seperti ini, sebagaimana aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau sholat wajib, otomatis zakat juga wajib. Kalau haji wajib, maka aqimul hajja wal umrata, maka umroh juga hukumnya adalah wajib. Nah, memang kalau haji ini sudah semua ulama ijma sepakat bahwa itu adalah hukumnya wajib. Tetapi umroh memang terjadi khilafiyah di antara 4 mazhab. Kalau ulama kita Syafi'iyah, termasuk Imam Syafi'i dan Hanabilah, ini mengatakan umroh itu adalah wajib atau fardu. Sementara kalau Hanafiyah dan Malikiyah, dua mazhab ini mengatakan ini adalah sunnah. Sebagian lagi dari pendapat mazhab Hanafiyah mengatakan wajib. Karena di dalam mazhab Hanafiyah antara wajib dan fardu itu berbeda. Kalau fardu dalilnya qat'i, tetapi kalau sunnah itu dalilnya adalah dhanni. Itu ya Pak Imam Nawawi. Jadi semua kitab kita lihat dari kitab kecil, kitab Sulam, kitab Subat, kitab terus ke belakang sampai Mausu'atul Fiqhiyah. Kalau namanya Syafi'iyah itu pasti mengatakan umroh al-adhar, menurut qaul adhar umroh itu hukumnya adalah wajib. Baik, mari kita sekarang buka kitabnya. Baik, yang pertama mari kita buka kitab kecil, kitab pokok di kalangan orang-orang NU, yaitu S2 Sulam dan Safina. Kali ini saya buka kitab Sulamnya. Di dalam kitab Sulam dijelaskan yajibul hajju wal umratu fil umri marratan alal muslimi al-hurril mukallafil mustati' bima yusiluhu ila akhirih. Artinya bebasnya seperti ini, haji dan umroh itu wajib bagi orang Islam yang merdeka, mukallaf, mampu berangkat dan kembalinya seumur 1 kali. Ini di dalam kitab kecil. Umroh hukumnya adalah wajib. Sulam. Sekarang pindah ke kitab kecil lagi. Ini nadhaman, namanya kitab Matnuz Zubat, Matan Zubat. Al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Haji adalah fardu, demikian juga umroh tidak wajib keduanya itu kecuali hanya sekali seumur hidup. Ini kitab kecil, kitab Matnuz Zubat karangan Imam Ahmad bin Ruslan. Selanjutnya agak besar sedikit, Al-Bujairami Al-Khatib, kalau DKI itu 5 jilid. Wal umratu fardun fil adhari. Fardu ini menurut kaul azhar adalah fardu karena berdasarkan Al-Qur'an qoulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata. Di sini jelas umroh bukan sunnah tetapi fardu. Kita ke dalamnya. Qauluhu wal umratu, umroh dinamakan umroh karena dikerjakan hanya sekali seumur hidup, fardunya seperti itu. Yang dimaksud fardu di sini apa? Fardun ay istiqlalan. Fardu yang tersendiri. Umroh ihramnya berbeda dengan ihramnya haji. Ihram haji ya haji, ihram umroh ya umroh. Artinya kalau kita mengerjakan haji tidak bisa menggugurkan kewajiban umroh. Demikian juga kewajiban umroh tidak bisa, kita mengerjakan umroh tidak bisa menggugurkan kewajiban haji. Umroh tidak bisa include di dalam haji, tidak bisa masuk ke dalam haji. Berbeda antara mandi dengan wudu. Kalau kita mandi junub itu, maka otomatis yang namanya hadas kecilnya ini masuk langsung ke dalamnya, walaupun tidak wudu lagi tidak apa-apa. Tapi berbeda dengan umroh dan haji, berbeda. Sekarang pindah ke kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Di sini dijelaskan perbedaan 4 mazhab. Kita langsung lintas mazhab. Zahabal Malikiyatu wa aktsarul Hanafiyah ila annal umrata sunnatun muakkadatun fil umri marratan wahidatan. Mazhab Malikiyah dan kebanyakan mayoritas mazhab Hanafiyah ini mengatakan bahwa umrah hukumnya sunnat muakkadah sekali seumur hidupnya. Wa dhahaba ba'dul Hanafiyati ila annaha wajibah. Sebagian mazhab Hanafi lagi berpendapat ini adalah wajib dikerjakan sekali seumur hidup,
Tapi istilah Hanafiyah dalam wajib, artinya wajib ini berdasarkan dalil dhanni. Kalau fardu, mengatakan fardu mazhab Hanafi ini berarti dalilnya adalah dalil qat'i. Selanjutnya kita pindah ke mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Wal azharu inda Syafi'iyah wa huwa al madhhabu indal Hanafilah. Menurut kaul azhar dalam mazhab Syafi'iyah dan satu mazhab dalam Hanabilah, yaitu annal umrata fardun fil umri marratan wahidatan. Umrah hukumnya fardu sekali seumur hidup. Jelaskan perbedaan ulama di sini. Kalau Syafi'iyah maka tetap hukumnya itu fardu atau wajib. Kita pindah ke kitab Al-Um. Di kitab Al-Um di sini dijelaskan Imam Syafi'i qala asy-Syafi'i walladzi huwa asbahu bidzahiril Qur'an wa aula bi ahli ilmi indi was'alullaha at-taufiqa antakunal umratu wajibatan. Maka kata Imam Syafi'i, yang lebih serupa dengan zahiril Quran wa aula bi ahlil ilmi, yang lebih utama bagi ahli ilmi, antakunal umratu wajibatan, umrah itu wajib. Kenapa? Alasan beliau, fa innallaha azza wa jalla qaranaha ma'al haji, karena Allah menggandeng haji dan umrah dalam satu ayat dalam Al-Quran. Lalu alasan kedua, bahwa Rasulullah itu mengerjakan umrah sebelum mengerjakan haji. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasul mengerjakan umrah 4 kali sebelum mengerjakan haji. Tidak serius kalau seperti ini?